Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Istiansyah dan rekan saya Revimia Ameliani. Kami dari kelompok 9. Nah, di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah evaluasi nilai gizi pangan. Tugas kami berjudul klaim kesehatan pada label pangan akibat penambahan karbohidrat. Nah, pendahuluan. Jadi di sini karbohidrat itu merupakan salah satu gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Nah, selain berfungsi sebagai penghasil energi, karbohidrat juga mempunyai fungsi yang lain bagi tubuh, yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Lalu, penambahan karbohidrat pada beberapa produk pangan diharapkan dapat menambah nilai gizi pada produk pangan tersebut. Hal ini pun dapat digunakan oleh produsen untuk memberi klaim kesehatan pada produk pangan tersebut, sehingga konsumen dapat tertarik untuk mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya ada label pangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, label pangan di sini adalah setiap keterangan yang mengenai pangan yang berbentuk dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan. Dimasukkan ke dalam atau ditempelkan pada atau merupakan bagian pada kemasan pangan. Nah, informasi yang sekurang-kurangnya ada pada label pangan adalah nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, dan nomor pendaftaran serta kandungan zat gizi yang menjadi bagian penting dari label pangan. Nah, label pangan juga digunakan sebagai panduan diet, penyampaian informasi nilai gizi, komposisi pangan utama dalam setiap item makanan yang diproduksi dan berapa banyak jumlahnya yang baik untuk kesehatan konsumen. Industri makanan berkomitmen untuk menyediakan konsumen dengan pilihan makanan sehat dan informasi zat gizi yang dapat diandalkan. Informasi yang sekurang-kurangnya ada dalam label pangan adalah nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, dan nomor pendaftaran serta kandungan zat gizi menjadi bagian penting dari label. Nah, dalam label pangan biasanya ada juga klaim pangan. Klaim pangan itu sendiri yaitu segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Klaim kesehatan juga merupakan klaim mengenai fungsi zat gizi dan fungsi lain dalam zat gizi. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke Ya, baik. Selanjutnya itu ada contoh klaim kesehatan pada label pangan akibat penambahan karbohidrat pada suatu produk. Ya, di sini ada produk Fitbar atau snack bar. Nah, produk ini diklaim sebagai sumber serat karena adanya bahan tambahan kismis pada proses pengolahannya. Jadi yang pertama, snack bar ini merupakan makanan ringan yang berbentuk batangan, berbahan dasar sereal atau kacang-kacangan. Nah, salah satu produk snack bar yang beredar di pasaran berbahan dasar tepung kedelai dan buah-buahan asli yang dikeringkan. Ini merupakan Fitbar ini. Nah, jadi produk ini ada klaim di kemasannya source of fiber atau dikenal sebagai sumber serat. Nah, jadi kismis yang digunakan pada produk Fitbar ini kaya akan senyawa antioksidan, memiliki kandungan serat yang tinggi, serta bebas dari kolesterol dan lemak bebas. Jadi sebelumnya saya bakal ngejelasin apa itu kismis. Kismis itu merupakan anggur yang dikeringkan dan mengandung nutrisi yang esensial. Kismis itu mengandung vitamin B kompleks, zat besi, zat anti radikal bebas, kalium, dan magnesium. Nah, bisa di next. Nah, jadi fungsi penambahan kismis pada snack bar itu untuk menambah isian, menambah cita rasa manis asam, memberikan tekstur pada snack bar. Untuk kesehatan juga kismis itu berfungsi untuk
memperbaiki daya ingat, menyehatkan tulang dan gigi, mengobati anemia dan sembelit. Sebelumnya. Nah, jadi kismis ini kaya akan serat pangan. Nah, serat pangan pada kismis ini dapat mengikat asam empedu dan membuangnya keluar dari tubuh melalui proses buang air besar. Nah, semakin banyak asam empedu yang terbuang, maka semakin banyak juga kolesterol yang terurai untuk pembentukan kembali asam empedu. Nah, ini merupakan pengaruh kismis terhadap daya cernanya. Jadi pengaruh karbohidrat dari kismis yang terhadap daya cerna. Jadi, nah selain itu, semakin tinggi kandungan serat kasar, maka makanan yang dikonsumsi juga akan mempercepat laju digesta dan pada proses pencernaan dalam saluran pencernaan akan semakin singkat. Nah, jadi si kismis ini merupakan bahan karbohidrat yang ditambahkan dalam proses pembuatan snack bar, dan kismis juga mengandung serat kasar, serat pangan yang berfungsi untuk pencernaan pada tubuh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ya, di sini untuk produk selanjutnya itu merupakan salah satu produk susu Indomie Good to Go yang memiliki klaim bahwa produknya itu rendah lemak dan sumber serat. Nah, susu sendiri telah dikenal sebagai bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia karena susu banyak mengandung semua komponen bahan yang diperlukan oleh manusia. Susu juga dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan seperti produk susu berikut. Nah, keberadaan susu yang segar dan keberadaan susu segar yang melimpah jika kurang termanfaatkan dengan baik akan menjadi media tumbuh mikroba sehingga banyak yang melakukan pengolahan pada susu, salah satunya yaitu produk susu ini. Fungsi pengolahannya itu sendiri dapat menjadikan produk susu lebih bervariatif, tahan lama dan memiliki nilai tambah. Nah, untuk produk susu Indomie Good to Go ini merupakan salah satu produk susu rasa yang melakukan penambahan bahan baku berupa karbohidrat. Nah, ini dapat dilihat dari komposisi produk yang mencantumkan bahan baku berupa tepung gandum, tepung beras, ekstrak malt, dan oat bubuk. Penambahan bahan baku tersebut diketahui merupakan sebagai sumber karbohidrat yang ada pada susu ini. Nah, maka dengan adanya penambahan bahan baku tersebut, produk ini menamai susunya sebagai susu multisereal dan mengklaim produknya sebagai sumber serat dan susu yang rendah lemak. Nah, serat pangan yang terkandung pada karbohidrat yang ditambahkan itu sendiri dapat mengakibatkan efek kenyang, memperlambat waktu kosong lambung, dan memperlambat absorpsi nutrien. Dijelaskan pula bahwa gerak makanan dari lambung yang memasuki alur usus halus menjadi lebih lambat akibat adanya serat makanan, sehingga makanan akan akan bertambah lebih lama di sepanjang usus halus. Hal ini berarti akan semakin banyak kesempatan sel-sel dinding usus untuk menyerap zat-zat gizi penting yang bermanfaat dan dibutuhkan tubuh. Bukan hanya itu, serat makanan juga memiliki kesempatan lebih lama menyerap dan mengikat zat-zat yang merugikan kesehatan bagi kolesterol atau glukosa yang dapat meningkatkan jumlah gula dalam darah, atau kelebihan zat asam empedu yang berkaitan erat dengan problem kolesterol dan zat-zat lain yang bersifat toksik bagi tubuh. Ya, sekian dulu penjelasan tentang klaim kesehatan pada label pangan. Klaim kesehatan pada label pangan akibat penambahan karbohidrat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.